Jadi saya ulangi lagi ya, tahap 2 itu artinya selain berkas sudah lengkap, bentar guys dipanggil. Jadi berkas kalau sudah tahap 2 gimana sidang one prestasi ya? Oke, kita tanya jawab dulu ya baru masuk ya. Jadi kalau sidang one prestasi itu dia tetap berjalan guys, dia paralel, artinya berjalan masing-masing. Itu jadi dia jalan masing-masing. Pidananya tetap jalan, perdatanya terkait dugaan one prestasi tetap jalan. Sudah ini nggak? Sudah kedengaran nggak suaranya nggak? Bang, barang buktinya uangnya cuma 3 miliar. Iya, 3, kurang lebih 3,4 M ya. 4 M, 3,4 M sekian-sekian gitu. Jadi kenapa sih kan ditransfernya 4 M, tapi kenapa barang buktinya hanya 3,4 M? Jadi kemungkinan 600-nya entah sudah terpakai atau polisi tidak menemukan alat bukti atau bukti-bukti bahwa di tempat lain ada yang bisa dikaitkan dengan kasus ini guys. Lalu mobil siapakah yang jadi barabuk? Nah, kalau berdasarkan berita guys, itu expander putih ya, expander putih. Jadi mobil itu bukan mobilnya Nikita Mirzani, tapi mobil, kalau nggak salah mobil, ada yang bilang temennya Mail, tapi saya nggak tahu nih ya yang mana benarnya nih. Jadi mobil itu bukannya hasil dari kasus ya, tapi digunakan untuk bertemu dengan pelapor, gitu informasinya guys. Itu informasinya. Oke, gini bagus nggak sih? Apa pakai filter tadi aja? One prestasi, Bang, TPPU itu khusus buat pejabat? Enggak, jadi TPPU itu di belakang saya tuh sawah guys, jadi gelap. Oke, maklum ya. Nah, kalau TPPU itu pada dasarnya gini guys, semua hasil dari tindak pidana yang diduga disembunyikan ya atau disamarkan itu bisa masuk kategori TPPU. Jadi nggak harus pejabat. Gitu. Apa aja bang tindak pidananya? Bisa penggelapan, bisa korupsi, bisa penipuan, macam-macam guys. Banyak dia ada di pasal berapa saya lupa. Tapi intinya banyak termasuk pemerasan ya. Bang kalau pelapor ini ya kasusnya mana nih? Pelapor yang mana kalau nggak datang ke persidangan? Ini kita bisa bebas nggak? Tentunya kalau misalnya belum ada putusan ya. Artinya potensi untuk bebas itu masih ada guys. Juragan pohon mangga. Artinya gini, makanya sebelum ada putusan inkrah kan ada namanya asas praduga tidak bersalah atau namanya asas tidak ada pidana tidak ada pidana tanpa kesalahan. Itu artinya seseorang tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasti seru, seru. Pelapor tidak datang bagaimana kasusnya. Nah, kalau di pidana dan perdata itu dia berbeda guys. Kalau di perdata, prinsipal atau pihak yang entah itu tergugat ataupun penggugat ya, itu dalam kondisi tertentu boleh tidak hadir. Tapi kalau di pidana, pelapor wajib hadir di saat dibutuhkan ya. Misalnya dibutuhkan sebagai keterangannya sebagai saksi korban. Jadi wajib datang. Jadi nggak boleh diwakilkan. Jadi ambil contoh kasus waktu itu kan kita pernah bermasalah dengan Dito Mahendro ya. Dito Mahendra. Nah, Ditonya kan nggak datang tuh. Akhirnya kan diputus bebas kan kitanya. Maksudnya mengorbankan gimana nih?
Soalnya aku fansnya Aziz. eh Gimana ya? Jadi kita dibicara tentang edukasi ya guys. Jadi kita kalau edukasi itu kita nggak boleh ini ya nggak boleh berandai-andai. Artinya walaupun dalam realita lapangan segala kemungkinan dan praktik-praktik yang menyimpang tuh kemungkinan ada ya. Tapi kalau sesuai SOP ya nggak ada istilah tumbal menumbal gitu. Makasih kakak Bunda Penda dari Malaysia ya. Apa orang asli Malaysia apa orang Indonesia tinggal di Malaysia nih kak? Ada yang beda deh wajahnya Bang Cendol. Ya wajah arsi saya guys. Kan saya pakai filter kumis. Kalau nggak pakai filter tuh wajah saya kayak anak kecil gitu. Dan kebetulan filter yang biasa saya pakai buat VT itu nggak ada. Kalau buat live, kalau bikin PT kan pakai ini guys, pakai filter kumis gitu. Ini juga pakai filter juga sih, cuman filternya kan beda. Di Indonesia tungguin sidang NM pasti seru banget ya, seru, pasti seru. Nah ini kan udah rame kita masuk materi ya. Amin, kalian juga sehat-sehat ya. Oke, jadi kita masuk materi ya. Jadi saya ada materi buat teman-teman nih. Jadi biar apa? Biar kita ada pembahasannya berbobot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom teman-teman para viewersnya netizen Cendol. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membedah ya, membedah secara ilmiah dan objektif tentunya satu kasus yang udah mulai menciptakan polarisasi opini ya. Jangan gini filternya, emang kenapa filternya kayak gini? Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, berdasarkan berita yang berkembang, Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan pemerasan dengan nominal besar ya guys, 4 miliar rupiah. Jadi tentunya kita bertanya ya, apakah betul ini pemerasan atau mungkin hanya konflik tersembunyi atas rahasia yang kelam. Jadi mari kita biasakan untuk tidak menuduh, tapi kita telaah lewat hukum positif ya guys. Hukum positif itu maksudnya hukum yang berlaku di negara kita. Jadi hukum yang masih berkembang, hukum yang masih ada gitu guys. Itu namanya hukum positif. Ada nggak sih bang hukum negatif? Nggak ada. Dia adanya hukum positif doang. Konversasi gimana? Nanti kita tanya jawab ya. Jadi saya selesaikan materi dulu. Jadi biar teman-teman nggak tersesat nanti. Tapi teman-teman juga harus tetap selalu kritis ya. Gitu. Jadi walaupun informasi yang saya sampaikan, teman-teman harus tetap verifikasi juga gitu guys. Nah, jadi kita hidup di zaman digital ya guys, di mana aib atau rahasia pribadi itu bisa jadi senjata ya, dan nama baik bisa jadi mata uang. Jadi kasus ini, kasusnya Nikita Mirzani menyentuh dua ranah, yaitu dunia selebriti dan hukum pidana. Dan hari ini kita akan fokus secara uh, akademik ya dari perspektif hukum kedua pasal. Pasal yang pertama adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP. Suaranya jelas gak sih? Tampil mukanya. Saya tampil bentar aja, habis itu saya pakai filter ini lagi ya.
Udah jelas ya. Oke. Ini aja keren. Kenapa pusing? Nah, jadi yang menjadi fokus kita ya guys, kan di kasus Nikita Mirzani ini ada beberapa penerapan pasal ya, berasal dari 3 undang-undang. Ada undang-undang ITE, ada KUHP, juga ada TPPU ya. Tapi kita fokus ya terhadap 2 pasal dulu nih, karena saling berkaitan dan paling relevan di kasus ini. Pasal pertama itu kan pasal 27B ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Jadi koreksi kalau salah ya, bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi informasi elektronik itu bisa berupa suara guys, bisa berupa suara, foto, video, atau dokumen elektronik ya, bisa KTP dan semacamnya ya. Misalnya dokumen apa saja lah yang berbentuk elektronik. Nah, ini isinya ancaman untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Jadi kunci unsur di dalam pasal 27B ayat 2 ini adanya ancaman ya guys. Adanya ancaman berbasis informasi elektronik. Bisa DM, bisa WhatsApp, bisa juga melalui melalui Igoi ya, Igoi Story, sorry. Karena kalau nyebutin nama medsos sebelah kita bisa di-ban guys. Jadi tujuannya ya untuk mendapatkan keuntungan ya secara melawan hukum. Keuntungannya berupa apa aja bang? Bisa uang, bisa juga barang, bisa juga benda. Jadi apa nggak terbatas guys. Intinya mendapatkan keuntungan. Nah kemudian pasal kedua tuh pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi kan sebelumnya nih pasal 368 ya, 368 KUHP sekarang diganti menjadi 369 ayat 1 ayat 2 ayat 1 sorry. Ayat 1 KUHP ya. Jadi bunyinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi melawan hukum itu di dalam hukum itu dia disebutnya onreh matahadat guys. Kemudian mengancam seseorang dengan pencemaran atau membuka rahasia, memaksa orang itu supaya memberikan sesuatu, baik itu berupa uang maupun barang. Nah, apa bang unsur utama di dalam saya di Jepang? Ya, makasih. Kayu kacan dari Jepang nih. Asli Indonesia apa Jepang nih kakak? Ya, makasih ya, Doktip selalu juga memberikan atensi ya terhadap video ya, dan teman-teman juga makasih ya atas supportnya mau nonton video saya. Aku khawatir bang sama Nikita Sia. Nah, jadi kita kembali fokus dulu ya guys. Nanti kita ada tanya jawab. Jadi unsur utama di dalam pasal 369 tadi ya, 369 ayat 1 itu adanya ancaman berupa pencemaran atau membuka rahasia, membuka aib. Kemudian dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari korban. Dari 2 pasal tadi yang saya sebutkan ya, kita dapat melihat bahwa unsur utamanya bukan hanya ancaman semata ya guys, tapi ada motif ekonomis di balik ancaman tersebut. Maksudnya gimana bang? Jadi seandainya ancamannya membongkar aib atau rahasia ya, yang membuat korban itu ketakutan ya, takut reputasinya hancur, lalu korban menyerahkan uang atau barang, maka secara unsur itu dapat terpenuhi guys. Suaranya jelas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Namun pertanyaannya apa sih kira-kira menurut teman-teman nih? Coba jawab. Apa sih kira-kira yang dijadikan objek ancaman di kasus ini? Coba. Menurut teman-teman kira-kira kalau teman-teman mengikuti kira-kira
kan pasalnya tadi kan dikatakan bahwa adanya ancaman untuk mencemarkan nama baik atau membongkar rahasia. Katakanlah mencemarkan nama baik ya. Oke lah kan karena Nikita Mirzani memang terkenal frontal, kemudian penuh dengan kontroversi. Dan kalau kita menyambungkan lagi dengan bongkar rahasia ya, kira-kira menurut teman-teman rahasia apa sih di kasus ini? Coba bantu jawab. Nah, jadi gini ya. Jadi karena kita ini kan edukasi, jadi saya akan memberikan pandangan seobjektif mungkin ya guys. Jadi jika ancamannya adalah misal ya, ini misal ya, gua akan membongkar skincare kamu nih karena nggak sesuai dengan aturan BPOM tuh. Itu misalnya ancamannya. Kemudian si pelapor ya, si pelapor misalnya berprofesi sebagai dokter, merasa reputasinya terancam, lalu memilih membayar 4 miliar rupiah agar tidak dibuka ke publik rahasianya. Maka unsur ancaman dan ketakutan itu terbangun ya, tapi ada satu titik balik yang penting nih. Kalau ternyata ini juga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Misalnya Bang, kalau ternyata yang dibongkar itu adalah fakta hukum ya, dan kalau dibongkar itu demi kepentingan publik, artinya diduga skincare tersebut melanggar regulasi BPOM ya. Apakah itu masih bisa disebut pemerasan? Jadi di dalam jurisprudensi guys dan doktrin hukum pidana, pemerasan itu tidak berlaku ya jika ancaman dilakukan untuk membongkar perbuatan melawan hukum, atau dalam hukum itu kita kenal dengan onreh martadat, dan pelaku bertujuan untuk membongkar kebenaran. Nah, hukum tidak boleh digunakan untuk melindungi kejahatan meskipun caranya salah. Guys, di kasus ini kita tentunya berharap ya guys, jaksa dan penyidik ataupun hakim ya dan aparat penegak hukum yang berwenang di dalam kasus ini untuk menguji ya apakah ancaman Nikita mengandung unsur fitnah atau justru berisi pernyataan pernyataan tentang pelanggaran hukum yang sah-sah saja dibuka ke publik. Jadi kesimpulannya pasal 27B dan 369 itu ya menuntut adanya unsur ancaman yang bersifat personal ya atau rahasia maupun aib. Jadi jika ancaman itu justru berkaitan guys dengan pelanggaran hukum, maka status korban itu bisa kita pertanyakan. Ya. Masuk nih. Jadi seandainya ya ternyata objek yang diancam ya, objek yang diancam itu ternyata merupakan tindak pidana yang berusaha ditutupi dengan membayar sejumlah uang ya. Artinya kemungkinan unsur pemerasan bisa gugur guys. Tapi apakah pencemaran nama baiknya bisa gugur juga? Nah, ini yang harus dipertanyakan ya. Karena dalam prinsip di dalam hukum itu jika hakim atau jaksa menemukan fakta baru tentunya pasal bisa berubah. Jadi saya ada satu pengalaman di mana ada seorang terdakwa dituntut dengan pasal 338 KUHP. Kemudian di dalam BAP dia disangkakan atau didakwakan dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Nah, fakta di persidangan ternyata jaksa menggunakan pasal 338. Kemudian hakim ternyata memutusnya pasal 339 KUHP. Jadi masih berkaitan dengan pembunuhan, namun unsurnya sedikit berbeda. Nah, ada kemungkinan di kasus ini kita bisa seperti itu guys. Mic-nya kurang dekat. Nah, kayak gini dekat nggak?